Aneh tokoh kan menjadi perhatian. وآتنا غداءنا فقلنا أرأيت إذ أوينا إلى ثمرة فإن من أمر أسرى فانطلقا حتى إذا لقد جئت شيئا نكرا يا صغرا قال إن سألتك قد بلغت بلغني قدرا فانطلقا أربعة أزهرا أن يدركهما فوجد فيها قوما قال لو شئت لطوت بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما سافر في البحر عن عيبها وكان فأردنا أن نقض أمرك الرحمة فأما الجدال فقال إبراهيم Ya, terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan panjenengan, kami sampaikan untuk hak kejadian tersebut itu memang benar dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Namun kita nanti jika proses penyidikannya sudah terang benderang, nanti akan kita adakan press release dan rekan-rekan media nanti akan kita undang. Dan tadi katanya ada olah TKP juga di lokasi pondok pesantren. Oke. Sebenarnya belum jawab. Selain olah TKP tadi ada isu juga. Begini Mas Ri, jadi terkait kasus atau peristiwa yang panjenengan tadi sampaikan, kebetulan lokusnya sepertinya ada di pondok. Jadi kalau masalah itu kewenangan di luar kami, tetapi karena korbannya adalah siswi dari SMP, kalau SMP pembinaan ada di kita, sehingga dari kami tentunya tetap ada nanti semacam pembinaan yang kita lakukan ke sekolah. Kemudian untuk siswi yang menjadi korban, saya tidak ingin dua kali jatuh, artinya kemarin sudah terkena itu pencabulan, yang kedua jangan sampai anak itu tidak sekolah lagi, kan bisa jadi siswi itu malu untuk sekolah karena sudah menjadi korban. Dan kami harapkan nanti dari teman-teman kita Dinas Pendidikan untuk istilahnya siswi tidak harus tetap masuk sekolah,
seandainya sampai pun tidak masuk sekolah, kita carikan alternatif agar pendidikan anak itu tidak berhenti. Kita kan ada kejar paket B untuk SMP. Kalau korbannya SMA mungkin bisa masuk C, seperti itu Mas. Pak, ini kasus ini kan sudah berulang kali Pak di kejadian di Batang. Mungkin langkah dinas pendidikan sendiri seperti apa Pak untuk melakukan pembinaan? Ya, jadi saya selama di pendidikan ini sudah saya sampaikan berkali-kali ke jajaran kami, baik di tingkat pengawas sampai di tingkat guru. Kalau kami ada pertemuan, saya sampaikan bahwa saya menginginkan sekolah yang ramah anak. Bisa dicapai dengan koordinasi yang baik antara guru dengan orang tua, dengan lingkungan, kemudian masyarakat sekitar sekolah, dan termasuk dengan siswa sendiri. Maksud saya seperti ini, kalau hubungan antara sekolah dengan orang tua itu baik, harmonis, kita bisa menyampaikan ke orang tua, oh Pak, putra jenengan seperti ini, anak panjenengan perkembangannya seperti ini, sehingga orang tua pun tidak malu untuk menyampaikan masalah yang ada di keluarga kepada guru. Kemudian di situ juga terjalin hubungan antara guru dengan anak seperti saudara, seperti orang tua, sehingga kalaupun mau melakukan pencabulan minimal sudah ada anakku sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah wanti-wanti kepada kepala sekolah secara langsung maupun lewat pengawas, kalau ada ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan di luar jam, nyun tulung untuk bisa ditengok. Jadi apapun tanggung jawab kan ada di kepala sekolah untuk kegiatan di sekolah, baik sampai di sore hari. Seperti itu, sementara mungkin itu barangkali bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan yang kasus-kasus kemarin itu Mas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih dari Kementerian Agama. Kemarin semua sudah mengetahui bahwa Kementerian Agama juga ikut mendampingi dari polisian yang sedang melaksanakan tugas di olah TKP di Pondok Pesantren. Yang jelas dari Kementerian Agama sangat kaget dengan peristiwa yang seperti itu. Tentu ini merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, apalagi itu di tempat-tempat beragama ya. Salah satunya adalah pondok pesantren. Terus yang kedua, Kementerian Agama baru saja itu baru hari Selasa kemarin diberitahu oleh kepolisian bahwa ada indikasi terjadi seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama selain mengikuti dari polisian, yang kedua kemudian Kementerian Agama sudah melaporkan baik via bersurat maupun secara langsung dengan telepon. Kepala kantor sudah melaporkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan itu. Kemudian yang terakhir, Kementerian Agama tetap akan memberikan ruang sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap apa yang terjadi, dan tentu kita berharap masyarakat seluruhnya yang melihat kondisi semacam ini, mari coba kita tetap memakai praduga tak bersalah agar proses itu dilaksanakan atau diselesaikan dengan baik oleh kepolisian. Pak, mungkin ada pembinaan khusus Pak untuk pondok pesantren tersebut Pak ke depannya Pak? Ya tentu karena pondok pesantren itu sudah tercatat, ya, itu resmi tercatat di Kementerian Agama, sehingga nanti pasti setelah itu akan ada pembinaan secara khusus, baik secara dengan para ustadznya, juga dengan para santrinya. Yang jelas saya melihat memang pondok itu sebenarnya potensinya bagus, ya, baru berkembang dan sebagainya. Namun ya karena situasi dan lain hal, panjenengan semuanya sudah tahu kondisinya semacam itu. Ada rencana dari Kemenak untuk mencabut izin pondok pesantren Pak? Itu nanti nunggu. Jadi sudah ada aturannya. Kalau memang aturan itu dilanggar, ya, itu pasti nanti akan sampai kepada itu. Tetapi kita masih nunggu karena memang ini kan baru dugaan, masih praduga tak bersalah. Ya, silakan aja
Nanti prosesnya kita lihat. Kalau sudah memang selesai kemudian kok ada ya katakan ada pidananya dan sebagainya, ya nanti kita akan konsultasikan ke pusat karena itu memang suratnya itu dari pusat, rekomendasinya itu dari pusat kita, tapi suratnya itu dari pusat. Apakah pusat nanti akan kemudian mencabut dan sebagainya itu nanti kita lanjutkan aja nanti. Oke, siap, Bapak. Terima kasih. Gitu. Bapak nama lengkap? Nur Muzayyin, Selaku Humas, Pranata Humas saya. Oke, matur suwun. Hormat selaku